Keberadaan hukum humaniter internasional atau hukum perang atau laws of war menjadi norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata. Aturan ini menjadi tolak ukur batas objek perang terhadap musuh, milisi, atau rakyat yang tidak ikut berperang. Hukum humaniter merupakan upaya untuk mencegah kekejaman perang menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, dan pelecehan. Hukum humaniter juga mengatur secara ketat batasan dan objek sasaran militer, meskipun menjadi sasaran pembalasan. Berikut beberapa hal yang tidak boleh diserang selama perang. Dikutip dari berbagai sumber. 1. Warga sipil. Dalam hukum humaniter internasional, serangan dilarang diarahkan terhadap orang sipil. Dirangkum dari icrc.org, penyerangan hanya boleh diarahkan kepada seluruh anggota angkatan bersenjata yang terlibat konflik, kecuali personil medis dan personil keagamaan. Hukum tersebut juga menegaskan serangan tidak hanya mengacu pada operasi ofensif, melainkan mencakup semua tindak kekerasan terhadap musuh, baik dalam serangan ofensif maupun dalam pertahanan. 2. Tenaga medis. Selain penduduk sipil, pihak yang berperang dilarang menyerang tenaga medis. Dalam hukum humaniter internasional aturan 25, personil medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Pasalnya, mereka kehilangan perlindungan ketika melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. Ketentuan ini juga berlaku bagi satuan medis, termasuk alat transportasi medis. Penyerangan yang diarahkan kepada personil dan objek medis yang menampilkan lambang pembeda dari konvensi-konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional juga dilarang. 3. Dangar infrastruktur. Serangan konflik juga dilarang diarahkan ke bangunan yang mengandung kekuatan berbahaya dan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini, serangan ditujukan kepada bangunan dan instalasi tertentu, seperti bendungan, tanggul dan pembangkit listrik tenaga nuklir, yang kemungkinan memiliki konsekuensi kemanusiaan luar biasa bagi penduduk dan objek sipil di sekitarnya. 4. Korban perang. Perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Dikutip dari schol.arhub.ue.ac.id. Konvensi ini mengatur perlindungan korban perang ketika amukan perang berlangsung hingga berakhir. Konvensi itu juga menitik beratkan pada penyelamatan pihak korban, baik anggota angkatan perang yang terluka, sakit, korban karam maupun penduduk sipil, kota atau desa. Selain korban perang, militer dilarang menyerang tempat tinggal musuh. Hal ini berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907, yang menyebutkan bahwa pemboman terhadap kota, desa dan gedung-gedung tempat tinggal yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Konvensi yang mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat itu juga melarang melakukan penjarahan terhadap suatu tempat atau kota. 6. Tahanan perang. Ketentuan tawanan perang tidak boleh diserang termaktub dalam Protokol 1 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949. Aturan tersebut menyebutkan setiap kombatan yang jatuh ke tangan pihak lawan atau musuh diperlakukan sebagai tawanan perang. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan Konvensi 3 tentang perlakuan perang. 7. Cagar budaya. Pihak yang berperang dilarang mengarahkan serangan militer ke benda cagar budaya, baik monumen arsitektur atau sejarah, situs arkeologi, karya seni, buku, museum, perpustakaan, dan bangunan lain yang memuat warisan budaya. Itulah tadi beberapa hal yang tidak boleh diserang selama perang berlangsung. Terima kasih. Mari bergelut di kolom komentar.